Pada zaman dulu, cara orang-orang pada masa lalu untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Jadi di garis bawah ya, permasalahan hidupnya. Kan banyak tuh, ya berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan finansial, ya, fisik, mental, emosional, berkaitan dengan dunia peperangan dan lainnya. Itu mereka lebih lekat dengan eh, kemampuan mereka dalam olah energi atau dalam basis metafisika. Nah, kemudian pada akhirnya kemampuan olah energi metafisika ini pada sekitar tahun 1800-an muncullah disiplin ilmu yang mempelajari tentang metafisika energi ini dari sudut pandang pendekatan ilmiah, baru pendekatan ilmiah. Jadi keilmuan fisika kuantum pada masa itu belum begitu relevan, belum muncul bahkan masih sulit dipahami oleh orang awam, maka sifatnya pendekatan ilmiah. Setelah era magnetisme, kemudian berkembang lagi ke era mesmerism. Nah, ini eh, seni healing energy ini menjadi lebih ramai lagi pada era Frank Anton Mesmer ya, di eranya mesmerism. Kemudian salah satu murid Van Anton Mesmer ada yang namanya James Braid mengembangkan seni mesmerism ini pada sesi hipnosis. Jadi yang awalnya orang itu murni healing energy, kemudian dengan pendekatan teori ilmiah pada masa magnetism, kemudian ditambahi dengan seni-seni. Jadi sudah mulai the art of magnetism. Nah, the art of magnetism itu seni dalam bermain magnetis itu dipelopori oleh Franz Anton Mesmer karena pada waktu itu sudah mulai untuk acara-acara hiburan ya di panggung-panggung dan yang lain-lain. Sudah mulai untuk tujuan-tujuan seni, tidak hanya untuk tujuan healing saja. Nah, dari salah satu muridnya Franz Anton Mesmer, ada yang namanya James Braid. Beliau seorang dokter ya, dokter ahli bedah. Beliau memanfaatkan kemampuan mesmerismnya untuk melakukan proses anestesi, tetapi dengan pendekatan sugesti kata-kata, ya, sugesti verbal. Jadi metafisika energi ini sugestinya non-verbal, magnetisme juga masih non-verbal, mesmerism ini juga lebih didominasi oleh non-verbal, tapi sudah ada verbalnya dikit. Nah, pada era hipnosis ini lebih dominan verbalnya, verbal hipnosisnya atau verbal sugestinya. Di sesi energinya sangat sedikit sekali. Bahkan pada konvensional hipnosis itu malah justru sangat menghindari penggunaan-penggunaan energi. Jadi mulai ada pemisahan-pemisahan supaya tidak kemudian disalahanggapi bahwa sebagai sihir. Kenapa? Karena pada masa lalu ya praktek-praktek magnetisme, mesmerisme, okultisme dan metafisika energi ini seringkali dituduh sebagai praktek sihir. Nah, Nah, pada waktu itu seiring dengan perkembangan agama-agama di dunia, ya, di mana kalau jangan lihat sejarah-sejarah itu, perang terhadap ahli sihir itu tidak hanya dilakukan oleh tokoh agama, tapi juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti contohnya Nabi Sulaiman pada waktu itu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu selain beliau memerangi sihir dari sisi agama, beliau juga memerangi sihir dari segi pemerintahan dengan kekuatan pemerintahan. Juga di era-era tahun 80-an kalau jenengan tahun 1800-an ya kalau jenengan melihat sejarah-sejarah peradaban dunia itu lekat sekali dengan perang terhadap dukun-dukun sihir. Kenapa? Karena pada waktu itu dukun-dukun sihir atau praktek magnetisme, mesmerisme dan metafisika ini lekat sekali dengan dunia kekuasaan. Sehingga mereka orang-orang yang ahli metafisika, ahli magnetisme, mesmerisme, ini acap kali digunakan oleh pemerintah untuk membackup perang-perang yang mereka lakukan. Maka pada waktu itu siapa penguasa yang memenangkan perang, maka dia akan melakukan pembasmian terhadap praktek-praktek okultisme, magnetisme, mesmerisme dari orang-orang dari kelompok yang kalah perang. Nah, jadi pada era James Braid ini beliau lebih spesifik kepada verbal sugesti bukan karena alasan
mereka bukan karena alasan beliau menafikan energi, bukan, tapi karena alasan keamanan. Bahkan Franz Anton Mesmer sendiri pada waktu itu sempat melanglang buana meninggalkan negaranya karena hendak ditangkap oleh pemerintah. Nanti bisa dilihat sejarahnya di situ ya. Nah, jadi awal mula dari praktek-praktek untuk penyelesaian masalah pada masa lalu itu menggunakan metafisika atau olah energi, kemudian berkembang pada era magnetisme, mulai ada pendekatan ilmiahnya, kemudian mesmerism sudah mulai muncul seninya, kemudian pada era hipnosis ya lebih kepada verbal sugesti atau sugesti dengan kata-kata karena menghindari dicap sebagai ahli sihir. Karena kalau sudah dicap sebagai ahli sihir akan dikejar terus tidak hanya oleh kalangan agamawan tapi juga oleh pemerintah akan dibasmi. Nah, pada era tahun 1900-an ke sini ya sampai 2000-an itu sekarang marak lagi praktek-praktek seperti magnetisme, mesmerism, praktek-praktek seperti kundalini, reiki, prana. Itu pada era sekitar tahun 2010, 2012, 15 sampai 2016 itu dicap lagi sebagai praktek-praktek sihir. Jadi jangan heran ya ketika praktek-praktek kita sebagai praktisi healing yang sudah mendalami praktek ini di kisaran tahun 2010 sampai 2017 sering dianggap sebagai dukun atau ahli sihir. Bahkan sering keilmuan ini dicap sebagai kesyirikan, kemusyrikan. Kalau itu sudah lebih identik dengan keyakinan agama. Tetapi kalau sejarahnya di masa lalu itu lebih lekat karena pembasmian sebagai musuh dari kelompok yang menang perang. Sampai di sini bisa dimengerti? Sejarahnya, kenapa kok teman-teman di hipnosis itu cenderung menghilangkan sisi energinya? Ya, karena sejarahnya zaman dulu seperti itu. Jadi kalau sekarang ini ada praktisi hipnosis hipnoterapi yang masih menafikan tentang peran energi dalam hipnosis ataupun hipnoterapi, itu berarti mereka tidak mengenal sejarah. Mengapa James Blake lebih menekankan pada aspek sugesti verbal, bukan karena tidak percaya energi seperti praktisi konvensional hipnosis sekarang kan mereka cenderung tidak percaya energi. Padahal tujuan James Blake zaman dulu itu untuk menghindari tuduhan sebagai sihir, menghindari kejaran dari pemerintah. Di mana pada waktu itu Kristenisasi ya pada waktu itu masih masif di mana-mana dan perangnya mereka ya dengan akultisme seperti itu. Kemudian pas era kemunculan Islam lebih dahsyat lagi. Praktek-praktek seperti ini dianggap sebagai membahayakan akidah. Ya sebetulnya karena belum mengerti saja dan pada waktu itu juga dipengaruhi oleh suasana perang. Jadi siapa yang menang ya dia yang menulis sejarah. Nah, kita di metaphysical hypnosis hipnoterapi itu menggabungkan kedua ilmu itu, menggabungkan keilmuan hipnosis, magnetisme, mesmerisme, dan pengetahuan-pengetahuan dasar metafisika energi menjadi satu kesatuan seperti awalnya dulu ilmu ini dikembangkan. Sampai di sini saya beri kesempatan untuk kau bertanya jika ada yang belum jelas. Sebelum saya lanjut, saya kasih kesempatan 1 menit untuk bertanya. Dipersilakan, saya kasih jeda. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Boleh di chat komentar, boleh langsung. Kalau 1 menit tidak ada, nanti saya lanjut. Berarti saya sudah anggap jelas. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang hal-hal seperti ini, gambaran umum dari hipnosis, magnetisme, mesmerisme, atau metafisika, saya anggap saya nanti akan jawabannya gampang. Buka lagi presentasi yang sudah saya berikan, karena sudah saya beri kesempatan bertanya. Berarti sudah jelas semua ya? Saya anggap sudah jelas semua Yai. ya. Oke, silakan lanjut Teh Ella. Oh, pada pertemuan sebelumnya, pada live sebelumnya, kita sudah membahas tentang
global daripada metaphysical hipnosis hipnoterapi, termasuk alurnya, tentang alur proses tentang bagaimana metaphysical hipnosis hipnoterapi bekerja. Di dalamnya ada tentang induksi, deepening, ya, ada sugesti dan lain-lain. Nah, malam ini kita akan fokus pada poin induksi. Induksi yang sering dipakai dalam seni metaphysical hipnosis dan hipnoterapi, terutama yang kita kembangkan di Satvika Indonesia. Standar utamanya, standar kita Satvika Indonesia. Jadi sebetulnya banyak teknik, cuma kita ambil beberapa yang paling umum. Nah, nanti bisa dilihat pengembangannya ya, bisa dikembangkan lagi dan Anda juga bisa melihat bahwa teknik dasar ini dikembangkan juga oleh lembaga-lembaga yang lain. Ini ayo dilanjut. Oh, nggak mau ya. Ini komputernya error apa? Sebentar, Kiai. Hmm. Ya, sambil Teh Ela mengatur slide-nya, barangkali ada yang ingin bertanya nih tentang gambaran umumnya, dipersilahkan. Oh ya, Pak Kiai mau tanya Oke, Pak Abidin. dari penjelasan tadi itu bahwa magnetisme, mesmerisme itu sama hipnotis modern itu sampai dicap sebagai sihir atau yang sebangsa itu berarti selama ini kekuatan magnetisme sama mesmerisme itu berarti eh, memang luar biasa seperti sihir itu Kak, Pak Kiai. Oke, jawabannya yang sangat bagus sekali ya. Bagi teman-teman yang mendalami healing energy, olah energi sampai tingkat mahir, ini sangat luar biasa sekali sebetulnya. Magnetisme, mesmerism, dan metafisika energi ini. Boleh flashback ke sejarah masa lalu ya, Pak Abidin ya. Bagaimana orang-orang kita di Jawa saja begitu luar biasa dalam hal healing energi atau dalam hal olah energi. Ya, olah energi ini kan nanti bisa dibawa ke ranah-ranah tentang kesaktian, tentang supranatural, dan yang lain-lain ya. Di Kalimantan juga sangat lekat sekali dengan budaya metafisika, di mana di situ lekat sekali dengan nuansa-nuansa tentang spiritual. Spirit adalah roh, ini kekuatan roh, kekuatan jiwa, kekuatan yang tak kasat mata. Itu semua kan sebetulnya membahas tentang metafisika. Ya. Jadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Justru magnetisme mesmerism itu mengambil hal-hal yang lebih ringan. Nah, kalau kita bisa menjangkau sampai olah energi sampai magin, dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Nanti bisa kita lihat ya pengembangannya. Untuk apa saja, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Jadi memang benar karena sesuai dengan konsep awalnya, konsep awalnya. Ya. Manusia itu kan ya adalah energi yang eh, mengkultivasi atau energi yang terus bertumbuh. Bahkan kita sendiri kan sudah jelas ya dari sejarahnya kan dari energi yang bergetar kemudian sampai menfisik seperti sekarang ini perjalanannya luar biasa. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya Pak Abidin ya, start singkatnya. Eh, ya siap sudah paham Pak Kiai, terima Jadi kasih. memang dahsyat sekali kalau kita bisa benar-benar mengolah energi ini dengan baik. Benar-benar dahsyat sekali. Bisa dikembangkan tidak hanya untuk healing, ya bisa dikembangkan untuk kalau kita olah energi yang bagus terus bisa merambat. Pertama kita di dunia healing nih yang paling mudah karena apa namanya cara kita dalam melakukan cross check perubahan itu lebih mudah dalam dunia healing. Lah nanti bisa terus dikembangkan. Magnetisme nanti lebih luas lagi ketika kita sudah main energi bisa minimal ya bisa untuk haibah itu kewibawaan tuh biasanya ilmunya para raja tuh haibah dan mahabbah ya itu ilmunya para raja para penguasa
Nah, mesmerism itu bisa memanipulasi energi, memanipulasi pikiran dengan teknik-teknik, dengan seni-seni. Ya. Dengan seni saja sudah bisa memanipulasi karena sudah mulai memahami bagaimana kekuatan energi ini bekerja, rahasianya ada di mana. Nah, ketika Anda bisa memasuki medan energi yang dahsyat untuk mengolahnya, oh, itu luar biasa sekali. Nah, untuk memasuki medan energi kuantum di era modern ini yang paling bagus, yang paling mudah ya dengan induksi hipnosis. Nah, induksi hipnosis itu kan bisa dilakukan dengan cara verbal, non verbal dan lain sebagainya nanti ya. Oke. Nah, kita masuk ke slide ketiga nih. Pemahaman dasar tentang induksi dan trans. Pemahaman dasar tentang induksi dan trans. Oke, kita mulai dari apa itu induksi. Jadi induksi itu adalah proses membawa klien pada kondisi trans. Trans apa? Ya, trans hipnosis. Kalau metafisika ya trans metafisika. Kalau hipnoterapi ya trans hipnoterapi. Trans itu dari kata singkatan apa? Pendekan dari kata transendental. Jadi membawa seseorang itu berada seolah-olah di alam antara. Antara apa? Antara sadar dan tidak sadar, maka disebut bawah sadar. Nah, kondisi trans ini dalam dunia hipnosis itu lebih jelas pemaparannya. Ada trans ringan, ada trans sedang, ada trans dalam. Nah, kondisi khusyuk, kondisi hening, atau kondisi meditatif yang kuat, itu kalau dalam bahasa hipnosis disebutnya trans dalam atau deep trance. Nah, seseorang yang ingin mahir dalam olah energi, syarat utamanya harus masuk pada kondisi meditatif yang dalam. Nah, kondisi meditatif yang dalam itu ya yang saya sebut tadi, trans yang dalam. Jadi, cara untuk membawa seseorang masuk pada kondisi trans itu disebut induksi. Melihat dari pengertian ini, maka teknik induksi itu banyak sekali dari zaman sejarah sejak awal sejarah manusia diciptakan sampai sekarang banyak sekali apa namanya cara-cara seseorang masuk kepada kondisi trans hipnosis atau apa trans meditasi. Kalau kita lihat zaman dulu bisa dilakukan dengan pembacaan mantra, bisa juga dengan tarian-tarian, bisa dengan musik-musik etnik ya, kayak Kalimantan itu kan ada beberapa teknik ya, ada beberapa musik dan tarian yang bisa membawa orang masuk pada kondisi trans. Kita lihat seperti permainan barongan, permainan kuda lumping ya, seni lea, saya mengatakan seni lea ya, seni lea atau rangda di Bali itu juga seninya luar biasa itu. Bagaimana membawa seorang masuk pada kondisi hipnosis dengan cara-cara tradisional yang diyakini oleh masyarakat. Bisa juga dengan zat-zat tertentu. Zaman dulu candu itu tidak haram. Zaman dulu ya, candu itu tidak haram. Homer sendiri minuman keras itu tidak haram pada zaman dulu, zaman pra-Islam. Maka pada zaman dulu banyak juga orang-orang yang masuk pada kondisi meditatif ini dengan cara-cara minum minuman keras, dengan cara-cara menghirup zat-zat aditif tertentu. Ya. Itu zaman dulu ya, Homer belum dilarang, candu belum dilarang. Itu zaman dulu banyak orang yang berusaha memasuki kondisi trans itu dengan cara-cara seperti itu. Bisa juga dengan macam-macam. Ada yang Bhairawa Tantra ya, Bhairawa Tantra atau kalangan tantra yang menurut tradisi di Indonesia itu menyimpang, tapi bagi mereka yang nggak menyimpang, itu sampai ada makan daging, ya, kanibalisme, praktek kanibalisme, kemudian praktek minum darah, ya, praktek persetubuhan, ya, itu semua cara-cara mereka untuk masuk kondisi trans. Nah, cuma cara-cara kan ada yang sesuai dengan agama, ada yang tidak, ada yang melanggar hukum-hukum negara, ada yang tidak. Nah, kita tentunya kan milihnya dengan cara-cara yang tidak melanggar kode-kode itu. Jadi banyak sekali cara orang memasuki kondisi trans. Semua cara itu disebutnya sebagai teknik induksi. Begitu ya.
Nah, tujuannya apa? Tujuan dari penerapan teknik induksi dengan berbagai model itu, tujuannya hanya satu, menurunkan gelombang otak dan meningkatkan sugestibilitas klien. Jika dia melakukannya untuk diri sendiri, ya berarti untuk menurunkan gelombang otaknya dan meningkatkan sugestibilitas dirinya. Sehingga dia lebih sugestible, lebih mudah menerima sugesti. Misalkan kuda lumping ya dari pawangnya, ya. Misalkan kesenian apa ya dari mentornya yang mengendalikan itu. Sugestinya untuk makan beling, untuk apa, ya itu. Nah, ketika seseorang gelombang otaknya sudah turun, sugestinya sudah naik, dia sudah masuk pada konsentrasi hipnosis yang dalam, maka terjadilah di situ proses penyatuan antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Jadi apa yang ada di pikirannya bisa langsung direspon oleh perasaannya dan bisa langsung dirasakan reaksinya oleh tubuh. Contoh yang sederhana. Coba pejamkan mata semuanya. Tarik nafas dalam selama 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hembuskan pelan 8 hitungan. Ini yang sering kita latih bersama di SHM ya. Ulangi lagi. Tarik 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hembuskan lewat mulut 8 hitungan. Tarik lagi 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hembuskan pelan-pelan 8 hitungan. Semua praktek induksi dari masa lalu sampai sekarang kalau berkaitan dengan permainan energi atau olah energi pasti menggunakan teknik nafas. Pasti menggunakan teknik nafas. Mengapa? Karena nafas ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara jasmani dan rohani kita. Kalau nafasnya putus, berarti hubungan antara jasmani dan rohani putus. Artinya orang mati, sudah nggak perlu sugesti apapun lagi. Itu mengapa semuanya pasti menggunakan nafas dengan berbagai teknik yang mereka kembangkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk menurunkan gelombang otak dan meningkatkan sugestibilitas. Nanti tandanya orang memasuki trance macam-macam sesuai dengan level trance-nya. Kalau trance ringan dia seperti orang melamun. Kalau trance dalam dia sudah mulai merasakan efek-efek kayak ngefly misalkan seperti itu ya. Kalau trance-nya sangat dalam sekali, maka ketika dia berpikir tentang monyet misalkan, saya mau mengeluarkan jurus monyet, nah, muncul gambaran monyet, ya perasaannya ya dia seolah-olah monyet, tubuhnya menyesuaikan dia bergerak seperti monyet. Nah, kuda lumping juga begitu, begitu sudah trans yang dalam, kemudian oleh pawangnya seolah-olah dimasukkan kekuatan tertentu, slem gitu, ya sudah, dia berperilaku seperti layaknya kuda, suruh makan beling ya mau, suruh apa ya mau, karena sudah menyatu antara pikiran, perasaan dan tubuh. Nah, ketika dia sugestikan di sini, saya mengalami anestesi lokal, tidak merasakan sakit apapun. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, dia membayangkan tubuhnya tebal, kulitnya tebal, ya dia dicubit apapun nggak akan merasa sakit. Kenapa? Karena pikirannya sudah konsen pada kulitnya tebal, kemudian perasaannya sudah nyatu, oh, tebalnya kulit kayak apa. Kemudian tubuh merespon benar-benar tidak merasakan sakit. Nah, ini biasanya di praktek anestesi kan seperti itu. Itu contoh. Nah, trans yang dalam seperti ini masuk kategori somnambulism. Somnambulism itu gambarannya orang yang berjalan padahal dia sedang tertidur atau tidur berjalan. Artinya, walaupun secara kesadaran orang itu tertidur, tetapi pikiran bawah sadarnya tidak tidur. Dia bisa hidup dengan pikiran bawah sadarnya. Walaupun mata terbuka, dia jalan nggak nabrak, dia minum ya bisa, kemana-mana ya bisa. Nanti dia masuk lagi ke kamar dan tidur. Kadang orang aneh. Nah, dia kan berjalan dengan pikiran bawah sadarnya, melihat dengan pikiran bawah sadarnya sehingga nggak nabrak-nabrak, nggak salah ketika dia mau minum air putih ke kamar mandi, nggak salah tempat. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya yang menuntun. Pikiran bawah sadar, kalau dalam tradisi tradisional kita mudah dipahami ya, dunia batinnya atau kesadaran batinnya. Ini yang disebut dunia bawah sadar.
Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis induksi. Jadi, secara umum, teknik induksi itu banyak sekali kan tadi. Cuma kategorinya cuma tiga. Yaitu induksinya sifatnya verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Yang kedua, induksi sifatnya fisik. Nah, sifatnya fisik ya kayak tadi. Dengan tarian, dengan musik, dengan minum-minuman, dengan apa yang membuat dia trans, sakau ya, dengan wirid, dikir itu kan fisiknya goyang-goyang-goyang itu kombinasi berarti antara verbal dan fisik. Verbalnya dia wirid apa, goyang-goyang semakin lama semakin trans ya kan. Kayak itu contohnya di tari sufi itu kan trans itu. Kalau nggak trans, ambruk dia. Nah, yang ketiga induksinya dengan energi. Nah, induksi energi ini sebetulnya sederhana. Contoh orang nyuwut ditiup, Nah, itu sebetulnya induksi energi itu. Induksi energi, energi apa? Entah energi dari nafasnya, entah energi dari doanya, entah energi dari tenaga dalamnya. Itu dia induksi. Di dalamnya ada pesan, siapa yang minum ini ya Allah berikan kesembuhan. Nah, berarti di sini programnya program air kesembuhan. Nah, air seperti itu yang sudah diinduksi dengan seperti itu, zaman modern sekarang disebut air magnetik, air asma, air doa. Di materi kita yang saya share dari kajian kelas tahun-tahun sebelumnya, sudah ada contoh bagaimana cara membuat air magnetik, bagaimana membuat air asma, air doa, air rukyah, dan lain sebagainya. Sampai di sini sudah dimengerti, saya beri kesempatan untuk bertanya sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau yang malas mengikuti materi yang saya share di grup, itu agak kesulitan ya, agak kesulitan memahami apa yang saya sampaikan. Makanya belum terlambat ya, nanti setelah ini, ketika saya nge-share materi-materi itu, tolong didengarkan sambil tiduran, sambil WA-an, kan bisa di setel melayang itu kan. Jadi videonya tetap berputar, kita tetap bisa WA-an, bisa aktivitas di media sosial bebas. Nah, sambil WA sambil dengarkan. Nah, ketika ada live Zoom seperti ini, lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Silakan saya Tanya beri ya, kesempatan. saya tanya Yai. Nah, Pertanyaan saya, oh ya, dengan apa? siapa di mana biar temannya kenal. Oh, oke. Terima kasih Yai telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Eka Suryaningsih dari Kulon Progo. Pertanyaan saya, apakah tingkatan trans setiap orang itu berbeda-beda? Nah, kemudian apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Terima kasih. Oke, jadi tingkatan trans itu ya pada tiap orang sebetulnya nggak berbeda-beda. Orang kalau otaknya normal, otak ya, karena kita bicara tentang neuroscience juga di sini. Kan di sini fokusnya adalah menurunkan gelombang otak ya, menurunkan gelombang otak atau masuk ke dalam kesadaran batin yang lebih dalam. Kalau otaknya masih dapat berfungsi dengan normal, otaknya normal ya, otaknya normal. Kalau yang otaknya nggak normal, ya keluar dari rumus ini kan gitu kan. Contoh orang gila ya, terus ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu kan berarti berbeda nanti polanya. Tidak sama dengan yang memiliki otak normal kan gitu. Orang kalau otaknya normal, dia pasti akan mengalami yang namanya hipnoidal. Hipnoidal itu contohnya ciri-cirinya melamun, melamun. Sampai sesering kan tiba-tiba kayak melamun. Nah, atau saking capeknya bengong, pegang HP tiba-tiba HP-nya jatuh nggak sadar. Nah itu hipnoidal tuh. Ini rumus otak. Kalau otaknya normal, orang pasti mengalami itu. Kemudian lebih dalam lagi daripada hipnoidal yaitu like trend. Like trend itu trans ringan. Trans ringan ya perasaan ngambang saja, masih melek, tapi kosong pandangannya. Nah, itu udah trans ringan itu, kosong, pandangannya kosong. Ya toh. Masih mendengar suara kalau orang mau tidur itu masih mendengar, tapi males sudah males males bergerak, pengennya rebahan aja. Nanti lebih dalam dari like trance itu dia masuk kepada namanya medium trance, trance sedang.
ya. Trans sedang ini visual auditory kinesthetic-nya atau submodalitasnya dia akan lebih aktif. Jadi orang yang sudah masuk kepada kondisi medium trans, dia akan mudah diajak untuk bervisualisasi, diajak untuk merasakan sensasi, diajak untuk mendengarkan sesuatu, menfokuskan pendengarannya pada sesuatu. Contoh, jenengan ketika meditasi, suara jam dinding itu tek 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 itu kedengarannya keras sekali. Nah, itu Anda sudah masuk kepada medium trans. Jadi ini alami, ini proses alami. Ini proses dari orang melek biasa sadar sampai orang tertidur pulas. Nah, itu gambaran dari hipnoidal, light trance, medium trance, deep trance, ya, dan beta. Beta itu tidur pulas. Jadi apakah kondisi-kondisi setiap orang berbeda? Enggak, ini rumus otak. Hanya saja ketika kita melakukan proses induksi, kemampuan seseorang masuk pada kondisi trans dengan induksi yang kita lakukan itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Tergantung pemahamannya terhadap pola komunikasi yang kita berikan. Makanya ada saran ketika kita melakukan proses induksi menggunakan bahasa verbal ya, gunakan bahasa yang paling mudah dia pahami. Kalau perlu gunakan juga bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Seperti ayo turun, turun. Tenang. Be quiet. Nah, misalkan kan gitu kan. Be patient, sabar, gitu kan. Ini kan bahasa-bahasa tubuh ini. Jadi tidak hanya dengan induksi verbal kata-kata, bisa juga digabungkan dengan fisikal atau simbol-simbol, gerakan-gerakan tubuh atau bahasa-bahasa tubuh. Nah, jadi bagaimana mengetahui apakah mereka sudah masuk kepada kondisi trans tertentu, masih hipnoidal, light trance, medium trance, deep trance, atau malah sudah 12 beta? Nah, kan ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu tadi hipnoidal itu melamun, itu ya ciri-ciri yang utama. Ya, nanti ada kok itu di presentasi yang tahun lalu yang materinya saya berikan ya. Ini secara gamblangnya nanti ditemukan di kelas certified hipnosis dan hipnoterapi. Nanti lebih jelas lagi. Kalau di sini kan tidak kita jelaskan gamblang ke situ, nanti jadinya CHCHT sertifikatnya bukan CMH kan gitu kan. Beda ya. Jadi kita beri gambaran globalnya. Tetapi teman-teman bisa tracks materinya banyak saya berikan tentang CHCHT yang bisa diakses secara publik. Tentang tanda-tanda trans atau bisa juga googling atau lihat di YouTube kan bisa. Tanda-tanda trans dari mulai trans ringan, sedang sampai dalam itu bisa dilihat. Dari mulai melamun ya, pendengaran lebih aktif, penglihatan visual lebih tajam kalau yang memang modalitas visualnya dominan, dia disuruh membayangkan sesuatu real, disuruh bayangkan orang tua ada di depan kita, bener-bener kayak orang tuanya ada di depan dia kan gitu kan. Tapi kalau yang visualnya nggak kuat, ya berarti nggak bisa hanya meraba-raba saja. Tetapi orang pasti punya salah satu kekuatan yang dominan dari submodalitasnya dia. Tidak semuanya memiliki kemampuan submodalitas yang sama ya. Ada orang yang dominan visualnya. Visual itu penglihatan mewakili mata. Ya berarti membayangkan, visualisasi, imajinasi dia kuat. Biasanya ini orang-orang yang anak-anak itu kan, anak-anak mudah sekali menarik, senang gambar itu imajinasinya kuat. Ada juga yang visualnya lemah tapi auditorinya yang kuat. Jadi pendengarannya tajam. Nah, ini anak-anak kalau di sekolah itu ada yang cukup mendengarkan guru memberikan penjelasan, dia lebih mudah memahami dari penjelasan yang diberikan. Walaupun tanpa melihat. Tapi ada juga yang nggak jelas kalau nggak melihat. Orang belajar kan macam-macam. Saya nggak mantep kayak kalau nggak live. Walaupun itu rekaman ulang, ada gerakannya, tapi nggak ngeh. Itu dia tipe visual berarti. Karena dia butuh melihat supaya lebih jelas. Ya kan? Tapi kalau
Saya lebih suka ini, ya, dengan audio-audio lebih mudah dipahami. Oh, berarti dia tipe auditorinya yang kuat. Ya. Yang meditasinya mendalam, mudah peka terhadap energi, itu jelas kinestetiknya yang peka. Ada yang peka nanti di penciumannya, ada juga yang peka nanti di sensasi lidahnya nih. Koki-koki itu lidahnya pengecapnya luar biasa peka. Ya kan? Oh, ini kurang asin, oh ini terlalu asin, oh ini terlalu manis, oh ini bahannya namanya ini, oh ini. Tester menu makanan termasuk tester kopi itu peka sekali itu. Dan dari aromanya saja, kadang dia sudah tahu, oh ini jenis Arabica, oh ini jenis Robusta, dan lain-lain. Jadi setiap orang memiliki kepekaan sendiri-sendiri yang dominan, tidak semuanya kan gitu kan. Sangat jarang sekali orang yang kelima submodalitasnya itu peka semua, sangat jarang sekali. Dan itu mungkin IQ-nya sudah di atas 200 kalau yang peka kelimanya. Ya kan, saya sendiri lebih peka pada kinestetik daripada pada visual ataupun auditori. Tapi apakah nggak bisa dilatih? Bisa, cuma kan berbeda dengan bawaan kan gitu kan. Nah, ketika kita mau melakukan proses induksi, maka sebaiknya Anda mengenali klien Anda, termasuknya yang peka visual, auditori, atau kinestetik. Itu yang paling umum ya, tiga itu ya. VAK, visual, auditori, kinestetik. Kemampuan Anda mengenali klien Anda, termasuk tipikal apa, itu akan sangat menentukan keberhasilan Anda dalam induksi. Kenapa? Pola Anda dalam memberikan induksi tentu berbeda. Perbedaannya minimal ketika ketemu dengan orang yang tipenya visual, Anda akan sering menggunakan kata bayangkan. Itu lebih lebih dominan menggunakan kata-kata itu. Ya tetap rasakan, dengarkan, tapi nggak seberapa banyak menggunakan kata bayangkan. Kalau klien Anda kebetulan tipenya auditori, ya dengarkan. Dengarkan air terjun, suara air terjun, gemericik air membawa Anda memasuki kondisi yang lebih tenang, lebih tenang. Dengarkan suaranya. Bayangkan Anda sedang berada di dekat air terjun, nah itu berarti visual. Suasananya yang begitu sejuk membawa Anda masuk pada kondisi rileks yang dalam. Nah, sejuk itu berarti kinestetik. Nah, paham ya? Jadi kenali. Bagaimana cara mengenalinya? Lihat ketika proses intake interview, ketika Anda ngobrol sebelum proses induksi. Dengan siapa, dari mana, apa keperluannya, ada yang bisa saya bantu, ceritakan masalahmu. Nah, dalam proses itu ketika dia berbicara, sesekali pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili auditori, respeknya bagus, berarti dia auditori. Kalau nggak bagus, coba ganti dengan yang pancing dengan pertanyaan-pertanyaan atau obrolan-obrolan yang menggunakan aspek visual dengan bayangkan atau imajinasikan. Kalau respeknya bagus, berarti dia visual. Begitu seterusnya, termasuk yang kinestetik. Kalau kita mau melihat dari gerakan matanya, kalau orang ketika kita ajak ngobrol, dia sering lirik ke atas, nah berarti dia tipe visual. Kalau dia seringnya melerok ke kanan atau ke kiri gitu ya, seolah lagi datar itu ya, nengok kanan atau nengok kiri, dia jelas tipe auditori. Kalau sering dongak ya berarti dia mewakili atas, berarti visual. Kalau dia seringnya nunduk ke bawah atau ngelirik ke bawah, dia jelas dari kalangan apa kinestetik yang lebih dominan pada sisi rasanya. Ini sangat membantu sekali pengetahuan ini ya. Ada lagi? Cukup? Ya, Yai. Oke, sebentar, Bu Eka cukup? Cukup. Oke, lanjut, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Yai, nama saya Walmizan dari Bekasi. Iya, saya jadi Eh, ingat itu Mbah Mijan. Bukan Mbah Mijan ya. Bukan, Yai. Mau nggak gantiin Mbah Mijan? Mbah Mijan itu masih hidup apa sudah meninggal ya? Udah meninggal, Yai. Oh iya, Yang ini gantinya ini, berarti, gantinya Mbah Mijan. Mbak Mizan. Ini, Yai, mau nanya mengenai proses induksi. Proses induksi itu kan bisa terjadi melalui kata-kata, musik, atau visual ya, Yai, ya.
Ya, banyak. Pakai Nah, energi juga bisa. banyak macam ininya. Hmm. Yang jadi pertanyaan saya kan ngamalkan zikir ya, yang sudah Heeh. diijazahkan, zikir napas, keluar Mm-mm. masuk, keluar masuk Allah. Mm-mm. Berusaha untuk mengamalkan setiap keadaan, sadar menyadari keluar masuknya napas. Heeh. Ketika mengamalkan zikir tersebut, misalnya setelah sholat, mata terpejam ya, tarik napas. Itu yang kita lihat itu cahaya kayak cahaya matahari ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu proses induksi atau kok memang apa itu ya ini ya. Ya, tidak, itu aja. Udah ini. Jadi proses alami yang Anda lakukan itu berarti Anda memasuki kondisi bawah sadar Anda di-trigger dengan induksi zikir dan nafas. Jadi Anda sejak awal sudah mencoba menyatukan nafas dengan zikir Anda. Nah, ini sudah induksi yang powerful. Maka Anda akan dengan lebih mudah, lebih cepat kalau sudah terlatih ya, lebih cepat. Bahkan dalam sekali tarikan dan hembusan nafas, Anda sudah bisa masuk trans sebetulnya kalau sudah terlatih. Ya kan? Tuh, itu bagian dari teknik induksi. Nanti bisa dikembangkan. Jadi ketika Anda punya klien bisa juga diinduksi dengan cara seperti itu. Cuma bagi Anda kelihatan mudah karena Anda sudah melatihnya lama. Nah, bagi klien mungkin dengan teknik itu kesulitan. Nah, jadi tidak semua klien nanti cocok dengan pola itu. Nah, ini dikenali ya. Itu teknik induksi yang luar biasa. Minimal ya rasakan keluar masuknya nafas Anda, buat Anda rileks, buat Anda lebih tenang. Itu fokus utama. Kemudian melihat hal-hal yang sifatnya seperti cahaya matahari itu sebetulnya kan mulai aktifnya apa namanya cakra asna kita ya, penglihatan batin kita ya. Mulai penglihatan batin kita. Jadi ketika kita melakukan proses zikir kemudian diarahkan fokusnya ke cakra ajna itu mesti muncul warna apa cahaya-cahaya seperti itu. Nanti timbul tenggelam dia, timbul Ya ya. tenggelam, timbul tenggelam. Itu bagus, nggak apa-apa. Nah, di Getumo Indipatma nanti juga fokusnya ada di tiga dantian, dantian perut, dantian dada, jantung, dan dantian ajna. Jadi nanti kebiasaan Anda zikir dengan fokus pada cakra ajna atau kening itu akan sangat membantu ketika nanti sudah mulai proses CTSP 90 hari. Semangat, selamat ya. Sudah punya modal. Siap ya. Tahun Oke. ya. Oke, Alhamdulillah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang saya inginkan ya, semuanya ya. Pertanyaan-pertanyaan saya ingin karena akan sangat mempercepat pemahamannya dan memperluas wawasannya. Oke, lanjut. Saya kasih kesempatan lagi. Mari, dipersilakan kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Perkenalkan kasih, diri Pak Yai. Muslihuddin biar yang lain kenal. Ya, iya, saya dari Cilacap, Mas Nurdin. Ini untuk menanyakan tentang kalau untuk induksi diri sendiri itu dari alam sadar sampai ke yang paling dalam. Itu tahap-tahapnya bagaimana ya agar kita itu bisa sampai ke apa yang paling dalam. Nah, seperti misalkan kita dalam tidur. Apakah tidur itu bisa dikatakan seperti kayak menginduksi diri atau bagaimana? Mohon penjelasan. Oke, luar biasa. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara efektif untuk kita melakukan induksi mandiri sebetulnya lepas kemelekatan terhadap tujuan ketenangan itu. Jadi biarkan ketenangan itu hadir secara alami. Ketika Pak Muslihuddin ingin tidur, capek tuh, capek pikiran, ingin segera tidur, malah nggak tidur-tidur ya. Kenapa? Karena Ya, fokusnya pikiran bukan pada relaksasi, tapi pada tidurnya. Nah, ketika pikiran dipicu dengan kata tidur, itu nanti ada penekanan pada pikiran. Ini kalau self hypnosis ya, self induksi ya. Jadi pikiran itu nggak bisa loss malahan, malah fokus pada kata tidur itu, fokus pada kepingin segera istirahat. Tapi kalau Pak Muslim udah Bismillah pasrah gitu, malah tiba-tiba sudah ngorok gitu kadang-kadang orang ya. Itu, itu sebetulnya sangat sangat alami sekali dari proses sadar sampai bawah sadar. Nah, pelajaran ini bisa kita terapkan. Jadi kalau kita mau melakukan proses self induksi ya,
Duduk rileks santai seperti ketika kita mau tidur saja perasaannya. Makanya sering saya sampaikan ketika awal meditasi, duduk rileks nyaman atau berbaring dengan nyaman bebas seperti ketika Anda tidur. Jadi bayangannya saat tidur. Ketiduran pun nggak masalah. Kan gitu. Nah, tinggal kita niteni. Nah, niteni. Jangan sampai kita masuk kebablasan tidur. Nah, jadi nanti malam ya, nanti malam cobalah dititeni proses turunnya kesadaran Anda dari sadar sampai hampir tidur pulas. Nah, ketika Anda sudah merasakan hampir tidur pulas, lakukan proses anchoring. Ini kondisi meditatif yang saya inginkan. Saya anchor dengan menyatukan jari tengah dengan jari telunjuk atau apa. Kapanpun saya melakukan proses menyatukan jari ini, saya dapat dengan cepat memasuki kondisi relaksasi saya yang kuat dan dalam seperti kondisi saya saat ini. Bahkan bisa semakin dalam dari kondisi yang saat ini sesuai dengan tujuan dan kebutuhan saya. Nanti diulangi lagi besok, nanti diulangi lagi besok. Setiap kali Anda tidur melakukan proses ini, seminggu saja, nanti Anda dapat dengan mudah memasuki kondisi hipnosis yang dalam atau kondisi meditatif yang dalam, trans yang dalam dengan ancor. Sampai di sini bisa dipahami Pak Musliudin? Iya, iya, iya. Nah, kan pertama Anda capek, makanya ada teknik induksi secara fisik itu dibuat lelah dulu, biasanya pencak silat, pernapasan, tenaga dalam, ya itu kan cara induksi murid-muridnya dengan di ini dulu dilelahkan dulu fisiknya di dalam pramuka, di dalam TNI, Polri, ya jurid malam itu kan semua dibuat lelah dulu fisiknya. Kalau sudah lelah, orang mudah masuk pada kondisi tren diajak renungan. Baru 5 menit saja sudah langsung jerit-jerit, nangis-nangis, disentuh emosinya, disentuh perasaannya, disentuh ingatannya pada orang tua, itu nangis-nangis. Kenapa? Karena sudah masuk pada kondisi trans. Sehingga kalau dalam kondisi sadar diingatkan orang tua biasa saja. Tapi ketika disentuh bawah sadarnya diingatkan orang tua berbeda. Kenapa? Ini hatinya yang mulai mengambil alih. Bukan otaknya lagi kan gitu. Ya, bisa dipahami ya Pak Musliudin? Iya, terima Oke, kasih. Alhamdulillah. Satu atau dua lagi dipersilahkan. Teh Ella bisa di slide berikutnya supaya nggak mendek kayak tadi. Sambil nunggu 1-2 pertanyaan lagi. Udah, Kiai. Oke, nah, saya beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ayo yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya kali ya. Apa saya yang bertanya? Siapa berani menjawab? Assalamualaikum, ya. Mau tanya, Oke, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak Sorifin? Perkenalkan biar yang lain kenal. Muhammad Sarifin dari Tegal. Eh, ketika orang itu sudah biasa dalam medan hipnosis itu berarti apa tidak memunculkan bahaya tersendiri ketika misalkan dia itu kemana terus ketemu orang yang biasa menghipnosis orang terus dia itu apakah langsung terhipnotis, Kiai? Sudah itu aja pertanyaannya. Ampun, itu mau. Melihat fenomena dari turunnya kesadaran saat kita hendak tidur sampai tertidur, itu kan sebetulnya proses hipnosis alami. Ketika kita nonton TV, itu juga proses hipnosis alami. Ketika Anda nonton film perang, tangan Anda tiba-tiba ikut mencengkeram, kaki Anda ikut tegang, itu kan proses hipnosis alami. Ketika Anda lihat sinetron, terus ikut-ikut nangis, ya itu juga hipnosis alami, minimal deg-degan, ya itu hipnosis alami. Jadi sebetulnya setiap waktu, setiap saat orang itu keluar masuk kondisi hipnosis tanpa dia sadari. Sampai di sini bisa dipahami? Tanpa proses induksi yang kita lakukan itu induksi alami yang tidak dia sadari. Lewat visual film, lewat suara-suara kata-kata dalam renungan itu kan sugesti semua ya, induksi semua ya, verbal ya. Jadi sebetulnya kita manusia ya, itu keluar masuk kondisi self hypnosis atau kondisi trans ya
keluar masuk, keluar masuk. Bahkan saat kita WA-an, tiba-tiba kita ada orang yang merespon WA marah, ada biasa saja, mungkin kata-katanya agak nyelekit. Tapi bagi sebagian orang biasa, tapi bagi sebagian orang yang lain, oh ini kok nyelekit banget. Nah, itu kan pengaruh bawah sadarnya masing-masing ya. Nah, ketika bawah sadarnya sudah mengambil reaksi, nah berarti kan itu dia sebetulnya filter mentalnya sudah kebuka, dia sudah masuk kondisi trans karena terlalu lama fokus pada WA dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipahami dulu. Kemudian lanjut, apakah seseorang kalau sudah masuk keluar masuk kondisi hipnosis seperti itu kemudian berbahaya? Nah, itu tadi. Orang keluar masuk kondisi hipnosis setiap hari, setiap waktu. Dalam sehari semalam, oh lebih dari ratusan kali. Kita masuk kondisi hipnosis tanpa disadari. Bukan hipnosis formal itu Anda diinduksi, Anda sadar, Anda diinduksi ya. Ini yang alami. Jadi kondisi hipnosis itu sebetulnya kondisi alami yang terus berulang kita alami. Nah, lalu kenapa kita butuh teknik induksi untuk masuk orang pada kondisi hipnosis atau kondisi trans? Ya, pada saat kita butuhkan, kadang kita tidak berada dalam kondisi alami itu. Misalkan ya, orang mau tidur dan jelas dia kondisi alami. Nah, ketika orang itu mau berobat ke kita atau minta terapi ke kita, nah kita perlu membawa dia masuk pada kondisi hipnosis supaya pikiran bawah sadarnya kebuka. Bisa nggak kita tuntun secara alami? Bisa. Caranya bagaimana? Anda visit home atau home visit, pakai aromaterapi, pakai suara musik, pakai apa? Nanti dia liar-liar. Kalau sudah liar-liar, sudah tinggal lanjutkan, dipening, terus lanjutkan sugesti. Jadi ketika Anda mau menterapi orang, gambarannya, orang itu sudah berbaring lemah, dia sudah membuka mata saja males, komunikasi dengan kita males, nggak perlu didudukkan, itu dia sudah masuk pada kondisi hipnosis, tinggal dipening saja, lanjutkan sugesti, nggak perlu duduk. Mau terapi energi, tinggal terapi energi, perkuat dengan sugesti. Nggak perlu, ayo kita mau melakukan proses terapi, kalau bisa fokus pada suara saya, kalau bisa duduk, ayo duduk. Nah, buat apa yang sudah tidur didudukkan, nanti suruh tidur lagi, kan itu kan lucu ya. Jadi nggak ngerti intinya nih orang-orang praktek seperti ini kan gitu kan. Belum ngerti intinya. Apakah berbahaya jadi pertanyaannya? Gimana? Justru sangat berbahaya ketika orang tidak menyadari bahayanya dalam kondisi hipnosis. Karena dia nggak kenal kondisi hipnosis itu. Kalau dia kenal kondisi hipnosis, maka justru dia lebih bisa selamat dari bahaya hipnosis. Karena tahu polanya, oh ini saya mau digiring pada kondisi hipnosis. Jadi dia sudah preventif, membentengi dirinya, self-sugesti untuk tidak terpengaruh. Atau ketika diajak untuk fokus pada area tertentu, dia bisa memanipulasi pikirannya. Bahkan bisa menghipnotis balik orang yang mencoba melakukan proses hipnosis untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Jadi pertanyaannya apakah bahaya bagi kehidupan sehari-harinya? Justru yang bahaya adalah mereka yang tidak mengenal kondisi trans itu, tidak mengerti tentang konsep trans itu. Kalau yang mengerti justru aman, karena dia bisa kapanpun membuka pikiran bawah sadarnya. Misal lagi sowan kiai, bagaimana Suwan Kiai untuk mendapatkan nasihat dan nasihatnya bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya dan nancep langsung ketika ke tubuh energinya. Apalagi ketika Kiai itu kemudian mengangkat doa mendoakan kita. Nah, kalau doa kita itu masuk ke bawah sadar kita dan langsung diterima oleh energi kita, doanya kesuksesan sangat sangat kuat ya, energinya sangat kuat ya. Itu sangat membantu transformasi diri kita. Tanpa perlu kiai itu, kamu duduk rileks, santai, tarik nafas, keluar nafas. Enggak, kita tahu, oh ini saya harus masuk kondisi hipnosis supaya bisa menerima semua pesannya, tidak hanya yang sifatnya dohiriyah, tapi getaran energinya, bayangannya, kehendaknya, doa-doanya, biar bisa langsung meresap ke pikiran bawah sadar saya menjadi self program yang positif. Itu kan luar biasa. Nah, kalau pas ketemu di pasar, ada orang yang sedang promosi tentang obat-obat, tentang teknik ini, tentang teknik itu, ini bahaya nih. Anda justru bisa mempreventif saja, hanya melihat saja tanpa terpengaruh. Yang lainnya kemudian pada beli, tertarik, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, Anda tetap santai. Contohnya ketika Anda lihat Shopee, Anda beberapa kali lihat iklan, itu Anda
lihat Shopee. Yang tadinya hanya sekedar lihat-lihat, tertarik untuk beli. Coba kalau nggak percaya. Ya walaupun nanti cuma belinya mungkin yang Rp5.000, yang Rp3.000, tetap pada akhirnya beli. Tetapi kalau Anda sudah paham dengan ini, kalau saya nggak hati-hati, nggak membentengi diri, nanti saya tertarik beli. Jadi sejak awal saya cuma mau lihat-lihat info di Shopee saja, nggak ada tujuan beli. Ya, lihat setengah jam, 1 jam iklan macam-macam, produk macam-macam yang menarik, ya sama tetap nggak beli. Karena sudah dibentengi tidak akan membeli. Tapi kalau nggak dibentengi itu, nanti muncul keinginan untuk beli. Kalau ada uang, ya, barangnya Anda suka, nah Anda beli. Walaupun sebetulnya belum terlalu membutuhkan barang itu. Itu contoh. Sampai di sini bisa dipahami Pak Soripin? Saya. Jadi Sudah? alhamdulillah semua. Sudah? Ada lagi? Kalau tidak, saya lanjut. Tiga, 2, 1, lanjut ya. Oke. Teknik induksi. Nah, teknik induksi kan banyak sekali. Nah, kita mulai dulu dari teknik induksi dalam hipnosis. Ini yang dasar dulu. Yang paling sering digunakan dalam teknik induksi hipnosis level profesional untuk tujuan terapi, bukan level permainan. Level profesional untuk tujuan terapi. Makanya ini yang saya sampaikan, karena ini yang wajib dipakai kalau Anda punya klinik. Jadi di klinik itu tidak boleh shock induction, tidak boleh. Harus pakai relaksasi progresif. Ya. Harus pakai relaksasi progresif. Kalau suatu saat Anda buka klinik hipnoterapi, kemudian divisit oleh dinas kesehatan untuk ngecek, coba praktekkan hipnosis, saya ingin tahu. Anda, wah biar kelihatan, biar nanti langsung tanda tangan, sampan karena mahir dan kliennya sugesti, Anda langsung menggunakan praktek shock induksi atau tatap mata saya langsung tidur, malah nggak tidak ditandatangani itu. Kan sepertinya wah tambah asik ini biar langsung kelihatan, biar bagus. Malah enggak, kenapa? Standar Dinkes enggak seperti itu. Standarnya untuk terapi relaksasi progresif. Standarnya. Nah, selain relaksasi progresif nanti ada lagi ya. Cuma agak sulit. Nah, agak sulit itu. Pakai model apa namanya? Ericksonian. Pakai model induksi ala Ericksonian hipnosis. Hampir sama, tapi dia lebih menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat metafor. Nah, ini kalau orang tidak pandai nulis puisi, nulis sastra, sulit untuk memainkan pola-pola Ericksonian. Nah, yang standar makanya ini yang dipakai. Jadi ketika ada visit misalkan, Anda disuruh mempraktekkan praktek hipnosis, ini yang diingat ya, teman-teman ya. Jangan, walaupun Anda bisa teknik induksi yang langsung tidur, tiup jatuh, malah nggak lulus itu nanti, nggak ditandatangani. Kenapa? Nggak standar. Itu bukan standar terapi, tapi itu standar untuk permainan. Gitu. Paham ya? Apa itu relaksasi progresif? Relaksasi progresif itu intinya adalah membimbing klien untuk melakukan proses relaksasi seluruh tubuh. Jadi membimbing klien, membantu klien, menuntun klien dapat merelaksasikan dirinya, tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atau dibalik, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berurutan, tidak boleh loncat-loncat kalau mau dinilai bagus oleh Dinkes. Nggak boleh, misalkan Anda dari atas, berarti kepala dulu. Oke, sekarang relax, fokus pada mata Anda. Biarkan mata Anda tertutup dengan lembut, relax, rasakan relaksasinya mata. Terus telinga, wajah, hidung, bibir misalkan. Mau Anda sentuh semua nggak apa-apa. Atau cukup. Oke, sekarang Anda sudah merasakan mata Anda begitu rileks dan nyaman. Sekarang biarkan seluruh otot-otot wajah Anda mengendor. Dan izinkan bibir Anda sedikit terbuka. Seperti Anda ketika tidur agar mempercepat proses relaksasi Anda. Kalau Anda mau menyentuh hidung, setelah Anda menutup mata sekarang, rasakan keluar masuknya nafas Anda lebih lembut,
di hidung Anda. Nah, itu sebetulnya kan menonton relaksasi hidung. Leher, pundak, mau diambil global, lengan tangan, mau diambil detail ya berarti bahu, lengan sampai ujung-ujung jari. Gitu. Kalau mau diambil global ya berarti kepala, terus bahu, tangan, tubuh. Tubuh itu ya dari leher sampai perut bawah, tubuh ya gembong itu. Nah, otot-otot dada, otot-otot perut. Ya. Jangan setelah mengendorkan leher, kemudian langsung sekarang fokus pada perut Anda, lalu naik ke dada Anda. Nah, itu nggak urut. Jelek nanti penilaiannya. Kalau lupa sudah terlanjur leher kemudian perut, ya langsung saja ke bawah. Atau kalau mau diulang lagi, nggak apa-apa. Oh ya, lupa dada belum. Oh, balik dada. Nanti ulang lagi perutnya. Jadi dari dada terus ke bawah. Kalau mau dari bawah ke atas juga bisa. Oke, sekarang rasakan kaki Anda secara keseluruhan mengendorkan dirinya. Kaki sampai ujung-ujung jari terasa rileks, lemas, dan malas untuk bergerak. Sekarang rasakan relaksasinya kaki naik ke perut Anda, ke paha Anda, ke perut Anda, ke dada Anda, ke punggung Anda. Misalkan. Sekarang rasakan juga relaksasinya lengan. Sekarang rasakan relaksasinya leher. Sekarang relaksasinya otot-otot di seputar wajah. Sekarang biarkan mata Anda menikmati relaksasinya lebih dalam. Dan biarkan relaksasi mata dirasakan oleh seluruh tubuh Anda. Benar-benar Anda nyaman seperti ketika Anda tidur. Nafas Anda halus dan nafas Anda lembut. Anda tidak perlu khawatir apakah Anda dapat mendengarkan suara saya dengan jelas atau tidak. Itu abaikan saja, biarkan mengalir. Sesekali suara saya terdengar jelas, alhamdulillah. Sesekali hilang, biarkan itu terjadi secara alami. Tetapi pikiran bawah sadar Anda tetap fokus pada suara saya, mengikuti semampu yang Anda bisa, sugesti, arahan, bimbingan yang saya berikan. Contoh. Untuk memperkuat proses relaksasi progresif, Anda bisa menggunakan sugesti yang sifatnya misalkan membayangkan, merasakan, mendengarkan. Nah, tinggal nanti klien Anda kira-kira dominannya apa. Nah, kalau dominan visual berarti perbanyak kata bayangkan. Kalau dominannya auditori, perbanyak kata dengarkan. Kalau banyaknya kinestetik, ya berarti rasakan. Tujuannya apa? Membuat tubuh semakin ringan, rileks, dan nyaman. Ciri-cirinya malas untuk bergerak, respon fisiknya menjadi lebih lemah. Itu yang umum. Lu ada kayak disugesti malah nangis-nangis. Oh, berarti dia reaksi katarsis. Tidak apa-apa. Itu dia berarti sudah masuk kepada pikiran bawah sadar, kemudian emosinya, pikiran bawah sadar mulai aktif. Berarti dia sudah dalam sebetulnya. Itu kalau sudah ada sadar seperti itu bisa kita lakukan pola deepening. Deepening itu apa sih? Memperdalam level hipnosis. Jadi supaya mencapai kondisi ke dalam hipnosis yang kita inginkan, kita bisa melakukan dengan cara deepening. Bagaimana teknik deepening? Nanti kita bahas di sesi live Zoom berikutnya supaya lebih jelas dan detail per bagian-bagiannya. Ya. Sekarang coba mari kita praktik bersama. Siap enggak, teman-teman? Siap. Oke. Iya. Oke, saya lakukan proses Yai. relaksasi progresif ya. Nanti saya pingin 1-2 di antara teman-teman mencoba mempraktekkannya di publik ini. Oke. Oke, silakan posisikan diri Anda nyaman. Boleh duduk, bersandar, boleh juga rebahan. Yang penting, posisikan Anda mendengar suara saya dengan baik. Kalau yang pakai headset, sebaiknya dengarkan headsetnya. Kalau yang tidak pakai headset, sebaiknya di loudspeaker, biar suara saya terdengar. Kalau enggak, yuk dekatkan HP-nya di dekat kepala. Kalau ingin seimbang, di atas kepala. Jadi kanan kirinya bisa seimbang. Kalau di kanan nanti nggak seimbang. Anda akan merasa terganggu nanti ketika sudah di tengah-tengah. Kalau di sebelah kiri juga kurang seimbang. Kalau di awal nggak masalah, tapi nanti ketika mau masuk ke dalam ini mulai terganggu. Ya.
Wah, kok nggak nyaman, nggak seimbang ya. Makanya sebaiknya diletakkan di atas. Nah, HP-nya kalau yang tidak pakai headset. Silakan bisa bersandar dengan nyaman, bisa juga berbaring dengan nyaman. Kita akan belajar relaksasi progresif dan belajar merasakannya prosesnya. Oke, bagi Anda yang sudah mengambil posisi dengan nyaman, sekarang izinkan diri Anda untuk hanya fokus pada suara saya. Suara apapun yang Anda dengar selain suara saya, untuk sementara Anda abaikan. Pun demikian, suara apapun termasuk suara saya, semuanya membuat Anda lebih fokus pada suara saya dan lebih cepat memasuki kondisi ketenangan batin Anda yang kuat dan dalam. Saya akan membimbing Anda memasuki kondisi relaksasi dengan teknik relaksasi progresif yang lembut dan perlahan. Sekarang, izinkan diri Anda untuk mengendorkan seluruh bagian-bagian tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika ada bagian-bagian tubuh Anda yang masih terasa tegang, Anda gerak-gerakkan dan perintahkan bagian tubuh Anda tersebut. Misalkan tangan umpamanya. Wahai tangan, untuk sesaat saya perintahkan engkau kendor, rileks, dan santai. Malas untuk bergerak, bahkan malas sekali untuk digerak. Begitu juga ketika Anda merasakan coba perintahkan bagian-bagian tubuh Anda tersebut untuk rileks, sebagaimana relaksasinya tangan Anda. Misalkan, wahai otot-otot di seputar leher, saya perintahkan engkau untuk rileks. Benar-benar rileks, kendor, lemas, dan malas untuk digerakkan. Begitu juga otot-otot di sekitar paha, lutut, betis, dan telapak kaki, bahkan ujung-ujung jari, saya perintahkan kalian semua untuk rileks. Sementara waktu lemas dan malas untuk bergerak. Oke, bagus sekali. Sekarang mulai rasakan keluar masuknya nafas Anda. Ini akan dengan cepat membawa Anda dapat memasuki kondisi relaksasi Anda yang kuat dan dalam. Bernafas secara alami saja. Anda hanya perlu menarik nafas panjang, hembuskan perlahan lewat mulut, dalam hati katakan relax. Ulangi lagi, saat Anda menghembuskan nafas lewat mulut, katakan dalam hati dan pikiran Anda, saya semakin rileks. Sekali lagi, dan biarkan mulut Anda atau rahang Anda mulai malas untuk menghembuskan nafas lewat mulut. Biarkan saja kemalasan itu. Ajak hembuskan nafas lewat mulut dan katakan, saya sangat rileks. Malas untuk bergerak dan lebih asik. Biarkan Anda bernafas secara alami. Cukup rasakan keluar masuknya nafas Anda tanpa perlu mengaturnya. Rasakan kembang kebisnya perut Anda. Mengikuti bagus sekali. Sekarang
Cobalah fokus pada area otot-otot di seputar mata Anda. Bagi yang mic-nya masih menyala, kelupaan bisa di-mute bila itu dianggap mengganggu konsentrasi Anda. Nggak apa-apa, bangun dulu di-mute, nanti langsung lanjutkan prosesnya seperti semula. Oke, bagus sekali sekarang. Fokuskan pikiran dan perasaan Anda pada otot-otot di seputar mata Anda. Katakan, wahai mata saya ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menyertai saya menjalani kehidupan ini dengan baik. Untuk saat ini, saya izinkan engkau beristirahat sejenak, memejamkan diri dengan lembut, mengendorkan otot-ototmu, dan merasakan betapa nyamannya. Memejamkan mata, memasuki kondisi relaksasinya mata yang membawa pada ketenangan serta kedamaian. Saya izinkan engkau, wahai mata, merelaksasikan diri serileks mungkin. Malas untuk bergerak, malas untuk membuka, semakin nyaman, semakin lekat, dan semakin memejamkan diri dengan rapat. Relaksasinya mata Anda disambut oleh relaksasinya nafas dan tubuh Anda. Sehingga relaksasinya mata disambut dengan nafas dan tubuh Anda benar-benar melepaskan semua ketegangan-ketegangan otot yang ada di dalam tubuh Anda. Setelah seharian ini Anda beraktivitas, saatnya beristirahat dengan tenang, melepaskan semua ketegangan dan stres yang terkunci, tersimpan, terekam dengan tanpa kita sadari di tubuh kita. Biarkan lepas semua ketegangan itu bersama keluarnya nafas Anda. Sekarang, izinkan tubuh Anda mengikuti pola relaksasinya mata Anda. Sehingga sekujur tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki dapat mengikuti relaksasinya mata. Begitu tenang, begitu nyaman, begitu tentram. Hanya fokus pada suara saya dan rasakan keluar masuknya nafas Anda yang semakin halus dan lembut, melepaskan semua beban-beban yang ada dalam tubuh Anda seharian ini. Dilepas keluar. Mungkin ada bagian-bagian tertentu tubuh Anda yang ketegangannya di atas rata-rata. Bayangkan, imajinasikan area tersebut seperti mengeluarkan asap hitam kotor keluar dari bagian tubuh itu, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar, otot-ototnya menjadi lebih rileks dan kendor. Rasakan nafas Anda menjangkau area itu, sehingga area yang tersumbat itu, yang kaku dan tegang itu, kembali rileks mengikuti energi nafas yang Anda pancarkan ke sana. Bagus guys, sekarang dengarkan suara angin yang mungkin berhembus di sekitar Anda. Dengarkan
Suara saya membawa Anda memasuki ketenangan batin yang semakin kuat dan dalam. Dan mungkin Anda mulai mendengarkan sesekali suara denyut detak jantung Anda. Ritmenya semakin teratur dan konstan, menandakan Anda sedang memasuki kondisi ketenangan batin yang semakin kuat dan semakin dalam. Biarkan itu terjadi, rasakan itu terjadi secara alami. Pastikan itu terjadi secara alami. Bagus sekali. Luar biasa. Sekarang fokus pada suara saya. Dengarkan sugesti yang saya berikan dan biarkan itu terekam di pikiran bawah sadar Anda. Masuk ke sistem internal energi di tubuh Anda. Sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tubuh Anda untuk bergerak secara alami dan otomatis mulai saat ini dan seterusnya dapat mewujudkan hal-hal positif yang Anda inginkan sebagaimana yang saya sugestikan kepada Anda. Oke. Rasakan betapa nyamannya diri Anda saat ini. Rasakan betapa bahagianya Anda saat ini. Terlepas dari semua beban pikiran dan stres, baik fisik maupun mental. Bayangkan betapa bahagianya ketika Anda dapat menikmati kebahagiaan serupa ini dalam setiap hari Anda. Betapa bahagianya ketika Anda selalu dapat menikmati kondisi yang tenang seperti ini dalam setiap hari Anda. Kondisi yang mengembalikan keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kondisi yang mengembalikan kesadaran batin dan raga kita kembali pada kondisi yang selaras dan seimbang. Bukan lemasnya yang terulang setiap hari, bukan malas bergeraknya yang terulang setiap hari, tetapi kondisi ketenangan batin Anda yang konstan dan stabil dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam apapun aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari. Dan itu akan sangat meningkatkan produktivitas hari-hari Anda. Bayangkan jika itu bisa terjadi dalam setiap hari Anda. Atau minimal, Anda dengan mudah dapat memasuki kondisi ini kapanpun Anda inginkan. Untuk merefresh tubuh Anda segar, bugar dalam waktu yang relatif singkat dan cepat. Oke, bagus sekali. Saya akan membantu Anda mewujudkan keinginan itu, yaitu dapat memasuki kondisi ketenangan batin Anda yang kuat dan dalam, seperti yang Anda rasakan saat ini dengan cepat. Sekarang katakan di dalam hati, tegaskan di dalam hati. Saya bersyukur dapat memasuki ketenangan batin ini yang semakin kuat dan dalam. Yang semakin kuat dan dalam. Semakin kuat dan dalam, lebih kuat dan dalam sebagaimana yang saya inginkan dengan batas-batas yang saya tentukan. Ingat hal-hal yang pernah membuat Anda bahagia dalam hidup Anda, satu atau dua hal. Yang ketika mengingatnya, seolah-olah seluruh sel di tubuh Anda ikut bersorak gembira bahagia. Sehingga tanpa Anda sadari, wajah Anda tersenyum
Walaupun mata Anda tertutup, tetapi sinarnya berbinar, auranya ceria, tubuhnya merespon, pori-porinya ikut tersenyum. Bayangkan hal yang sangat membahagiakan Anda. Bukan kejadiannya yang ingin Anda ulang dalam kehidupan Anda, tapi rasa kebahagiaan itu yang terekam dalam tubuh Anda yang akan Anda ulang dalam kehidupan Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan sering mendapatkan hal-hal yang membahagiakan sebagaimana rasa bahagia yang Anda rasakan saat ini. Anda tidak perlu yakin. Anda cukup menerima kata-kata saya. Saya siap menerima kebahagiaan demi kebahagiaan sebagaimana yang saya rasakan saat ini. Dan bahkan lebih bahagia. Bukan kejadiannya yang sama. Bukan momennya yang sama. Tapi rasanya yang sama. Saya dapat merasakan kebahagiaan seperti yang saya rasakan saat ini dalam hari-hari saya, dalam aktivitas keseharian saya. Saya mendapatkan banyak berkah dan keajaiban ilahi yang membawa saya pada kebahagiaan sebagaimana yang saya rasakan saat ini. Saya mensyukuri itu. Dan saya berterima kasih kepada pikiran, perasaan, dan tubuh saya yang telah membantu saya dapat merasakan kebahagiaan yang menyeluruh, menyebar ke seluruh tubuh seperti saat ini. Kebahagiaan yang memunculkan inspirasi. Kebahagiaan yang mendongkrak kreativitas dan produktivitas. Kebahagiaan yang menuntun saya pada transformasi diri yang lebih baik. Saya terima kasih kepada tubuh saya, pada pikiran dan perasaan saya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepadamu, ya Allah, ya Tuhan, yang menghadirkan kembali kebahagiaan ini. Dan saya yakin dan percaya kebahagiaan ini akan terus Engkau anugerahkan kepada hamba mulai saat ini juga dan seterusnya dalam setiap tarikan dan hembusan napas saya. Dalam tiap hari-hari yang saya lalui ke depannya, saya akan lebih banyak lagi dan lebih sering lagi menerima kebahagiaan yang sejenis dan lebih bahagia dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Terima kasih ya Allah, terima kasih dan terima kasih. Sekarang hitung mundur 3-1. Bersamaan dengan itu sentuhkan ibu jari Anda dengan jari tengah Anda masing-masing. Ibu jari tangan kanan dengan jari tengah tangan kanan, atau ibu jari tangan kiri dengan jari tengah tangan kiri. Anda bisa pilih salah satu atau bisa lakukan keduanya. Mari hitung bersama saya. 3, semakin rileks, nyaman dan bahagia. 10 kali lipat dari sebelumnya secara ajaib. 2, sangat bahagia. Syukur. Dan 1. Rasakan kebahagiaan Anda mencapai puncaknya. Dan rasakan bertemunya ibu jari dan jari tengah Anda membuat rasa bahagia itu lebih jelas terekam di seluruh tubuh Anda dan pikiran Anda. Katakan dalam hati, kapanpun saya ingin memasuki kondisi hipnosis yang kuat dan dalam, seperti yang saya rasakan saat ini. Kondisi meditatif yang semakin kuat dan dalam, seperti yang saya rasakan saat ini. Saya dapat melakukannya dengan cepat dan tepat untuk tujuan-tujuan spesifik yang saya inginkan. Cukup dengan menghitung mundur dalam hati 3, 2, 1 dan menyentuhkan ibu jari saya dengan jari tengah saya seperti ini. Dengan cara ini, secepat kilat, saya dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan.
untuk tujuan-tujuan positif yang ingin saya raih dengan kondisi ini. Jelak-jelak lagi nih. Dan ketika saya ingin keluar dari kondisi meditatif ini, saya cukup menghitung sebaliknya 1 sampai 3 dengan melepas jari jemari saya yang menempel satu sama lain. Kapanpun program ini saya ulang, maka akan semakin kuat dan efektif. Terima kasih dan terima kasih. Perdalam lagi relaksasi Anda dengan menghitung mundur dan rasakan jari jemari Anda yang menyentuh. Mungkin agak renggang karena lemas dan malasnya, nggak apa-apa. 3, 2, dan 1. 100 kali lebih rileks dari sebelumnya. 3, 2, dan 1. Rasakan, nikmati, hayati. Gunakan untuk satu permohonan Anda yang spesifik, sertai dengan visual imajinasi yang menggambarkan permohonan Anda sudah berhasil. Lalu ubah gambaran positif itu menjadi cahaya, lalu lepaskan ke alam semesta. Seiring dengan Anda melepaskan itu, katakan 1, 2, 3 untuk kembali pada kesadaran penuh Anda. 1, 2, 3. Jangan buru-buru buka mata. Oke, bagus. Lagi 1, 2, 3. Buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3. Mulai gerak-gerakan jari tangan, jari kaki Anda. Kembali pada kesadaran penuh. Oke, bagus sekali. Ketika Anda sudah setengah sadar, sekarang lakukan proses ancoringnya lagi. 3, 2, 1. Tempelkan jari Anda. 3, 2, 1. Masuki lebih dalam. 3, 2, 1. Biarkan masuk sangat dalam. Ingat hal yang membahagiakan. Bayangkan hal positif yang Anda inginkan. Katakan, saya menuju pada transformasi diri saya yang positif. Saya menuju tujuan saya sebagaimana yang saya visualisasikan ini. Terjadilah, terjadilah. Terima kasih ya Allah. 1, 2, 3. Lepas. Kembali pada kesadaran penuh. 1, 2, 3. Semakin sadar. 1, 2, 3. Boleh lihat kanan kiri, tengok kanan kiri. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi. Bayangkan hal positif yang ingin Anda raih dalam kehidupan Anda. Munculkan perasaan bahagianya dan katakan, ya Allah, bimbing saya menuju realitas dalam imajinasi positif saya ini. Baik dengan cepat, tepat, dan ajaib, maupun dengan pelan dan pasti. Baik cara maupun mekanismenya, saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah, dengan cara dan mekanisme yang saya tetap merasa nyaman menjalaninya. Terjadilah, terjadilah, dan terjadilah. Terima kasih ya Allah dan terima kasih. Al-Fatihah. Baca Fatihah dalam hati. Bayangkan bayangan Anda itu berubah menjadi cahaya, mengalir merata ke seluruh tubuh, menjadi kekuatan batin Anda yang menggerakkan Anda secara otomatis tanpa Anda sadari menuju transformasi diri yang Anda inginkan.
Seiring dengan Anda selesai membaca Fatihah bagi yang Muslim, yang non-Muslim bisa dengan bacaan lain, disesuaikan dengan iman keyakinannya sendiri-sendiri. Niatkan untuk keluar dari kondisi trans ini secara mandiri dengan melepas anchornya dari hitungan naik 1, 2, dan 3. Terima kasih ya Allah. 1, 2, dan 3. Saya kembali pada kesadaran penuh saya. 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Saya bergerak menuju realisasi positif sebagaimana yang saya inginkan dengan kekuatanmu, dengan keridhaan. Terima kasih dan terima kasih. Oke, sekarang kembali pada kesadaran penuh Anda masing-masing. Oke, tutup dulu slide-nya. Kita obrolkan ya. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah jam 11 lebih. Ternyata baru satu teknik induksi ya, relaksasi progresif. Nanti untuk teknik induksi yang lain, mungkin kita akan lanjut di slide berikutnya. Jadi setelah ini, cobalah Anda membuat kalimat-kalimat seperti itu. Kalau Anda tidak mau repot, tidak mau susah, masuk ke ChatGPT. Tulis, buatkan saya skrip relaksasi progresif. Oh, enak kan sekarang dengan teknologi? Betul. Nah, kalau ada kalimat yang kurang sesuai, tinggal Anda. Kalimat ini diganti ini. Atau sesuaikan editing. Ya, kalau Anda males merekam, Anda unduh aplikasi T2, apa itu? Apa ya? Apa ya? Aplikasinya namanya apa ya? Untuk merubah tulisan menjadi audio. Nah, sebentar saya cari aplikasinya apa. Saya biasanya pakai aplikasi ini. Aplikasi seperti itu jenis banyak di Google ya. Banyak di Play Store. Cuma saya biasanya pakai aplikasi T2S. T2S nanti bisa cari di Play Store. Saya biasanya pakai itu. Ya. Nanti untuk kecepatan suaranya, intonasinya kan bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan Anda. Bisa diperlambat, bisa dipercepat, ya. Suaranya bisa diganti cowok, bisa diganti cewek. Nah, itu dipersilakan. Tetapi kalau mau rekaman sendiri dan suasananya mendukung, tentu itu lebih bagus. Kenapa kalau saya di beberapa audio lebih sering menggunakan suara AI atau T2S ini? Ya karena di sini dekat jalan raya ya. Pas kita lagi rekaman belum kedap suara, weng gitu lah masuk ke rekaman. Nah, bagi Anda yang sudah punya ruangan kedap suara atau jauh dari keramaian, nah itu bagus sekali untuk merekam sendiri, latihan membuat rekaman skrip. Itu ya. Nah, nanti kalau skrip untuk relaksasi progresifnya sudah dibuatkan oleh AI, Anda tinggal ketik lagi. Buatkan sugesti untuk apa tujuannya? Untuk motivasi, untuk rilis stres, untuk rilis trauma. Nah, itu misalkan. Gabungkan dengan sugesti yang bersifat metafisika energi. Nah, itu bisa. Coba nanti ini ya, dibuat ya. Nggak apa-apa dengan bantuan AI, nggak apa-apa. Kalau ngetik sendiri kan lama ya. Anda gunakanlah itu ChatGPT atau sekarang yang lagi populer DeepSeek. Gunakan apa namanya tool-tool aplikasi yang mendukung ya. Dan memang harus seperti itu kita. Kalau sudah ada yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nanti kalau terlalu sering menggunakan ChatGPT, pas kita praktek nyata sulit kayak. Justru dengan sering menggunakan ChatGPT, kemudian Anda belajar merekam skrip itu atau mendengarkan skrip itu dibacakan, nah, ini akan terjadi pola di pikiran bawah sadar Anda sehingga tanpa Anda sadari tiba-tiba Anda mahir spontan membuat bimbingan
induksi dengan teknik relaksasi progresif. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke, alhamdulillah. Sekarang saatnya untuk sharing dan diskusi seputar teknik relaksasi progresif. Untuk teknik tatapan mata dan seterusnya, kita lanjutkan pada live Zoom berikutnya. Silahkan Teh Ella dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas pemaparannya. Buat teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Mari disaringkan, diskusikan pengalamannya gitu dulu. Atau Boleh. mau tanya jawab, dipersilahkan. Sambil saya istirahat sejenak. Nanti kita batasi maksimal jam berapa nih? Setengah 12 apa jam 12 nih? Ayo monggo mau sampai jam berapa? Sampai sahur. Eh, mari. Nyampe sahur Kiai. Wah, yang besok kasihan yang putri-putri Jangan. besok Nanti masak emak-emak nggak ya. masak. Mm-mm. Ayo yang mau sharing boleh, yang mau bertanya Atau juga jangan-jangan boleh. belum pada bangun ini, masih di alam hipnosis atau malah justru masuk alam mimpi nih. Ayo, mic-nya dinyalakan. Gak apa-apa, sudah bebas, sudah sharing. Ini mungkin rekodnya sudah cukup ya. Assalamualaikum, guys. Oke, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan wabarakatuh. siapa di mana? Edi ya, dari Oke. Kartosuro. Ya, yang tahu Edi kan saya tahu, yang lain kan belum, makanya kan perlu perkenalan. Iya, ya, ya. Salam kenal untuk semuanya, Afrika dimanapun Anda berada. Maaf ya ini, di jalan saya sambil jualan. Oh, lah ini tadi pas relaksasi terus ya apa we? Apa pembelinya diajak sekalian? Ada kebanyakan yang nunggu ya, kebetulan belum ada pembelinya. Anu ya, kalau pengalaman saya ini berbagi pengalaman. Biasanya kalau klien itu saya bawa untuk taping ya. Taping itu saya setelah taping saya arahkan untuk merilekskan. Tapi kebanyakan klien itu pas waktu di taping terus langsung masuk ke ke alam bawah sadar itu terhipnotis terus dengan sendirinya ya. Jadi saya lebih enak untuk bukti atau memberikan induksi dan juga dipending memperdalam itu kan tidak secara langsung. Nah, itu gimana? Enggak apa-apa, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi pada akhirnya nanti teman-teman itu kan dalam praktek keseharian menggunakan teknik induksi yang paling nyaman, yang paling Anda kuasai kan berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Yang berdasarkan yang paling Anda kuasai dan juga yang menurut Anda nyaman dengan klien. Karena Mas Edi ini kan sering lebih dominan ke masis ya. Jadi wajar kalau beliau mengambil tekniknya dengan teknik sentuhan jari, maka dengan tapping ya, ketukan ya, atau dengan pijatan-pijatan, sentuhan-sentuhan di titik tertentu itu juga bisa. Kayak Pak Toit ini yang dari apa namanya akupunktur ya Pak Toit ya, atau bekam ya. Oh itu bagus sekali pas pemanasan dibaluri dengan minyak. Oh itu bisa itu sebetulnya langsung diniatkan untuk melakukan proses induksi dengan sentuhan secara fisik. Kalau yang mainnya KMT misalkan, itu bisa dengan goyang kaki, itu juga bisa masuk pada kondisi hipnosis. Kalau yang tadi TCM ya, TCM. Nah, pas pemeriksaan nadi, TCM itu kan pasti ada pemeriksaan nadi ya di pergelangan tangan. Oh, itu juga sebetulnya tool yang sangat bagus untuk melakukan proses induksi dengan sentuhan. Goyang-goyang aja tangannya kan pasti kan goyang-goyang. Suruh tenang, rileks, biar ketemu. Bilangnya gitu kan, biar ketemu nadinya. Nah, begitu sudah ketemu, oh ini gini, 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 udah semakin rileks. Itu sebenarnya sudah bisa langsung dialirkan energi lewat jari-jari kita. Jadi nggak masalah.
Cuma kalau Ya, Anda mau praktek profesional hipnoterapi, kebetulan Anda mau membuka klinik dan kebetulan klinik Anda jadwal visit dari Dinkes, biasanya petugas kecamatan terdekat petugas puskesmas terdekat biasanya yang visit untuk melihat lokasi kita mau praktek. Ketika Anda diminta untuk mempraktekkan, ya dengan standar yang sudah direkomendasi di pikiran bawah sadar uh, tim visit itu. Jadi kalau kita melakukannya dengan tapping atau teknik yang lain, uh, itu nanti mengurangi penilaian. Jadi walaupun Anda kurang mahir, walaupun Anda sebetulnya lebih nyaman dengan tapping, tapi pas untuk ujian seperti itu tetap gunakan relaksasi progresif. Jadi walaupun tidak sering Anda gunakan teknik ini, wajib Anda kuasai, jagani sewaktu-waktu itu diperlukan. Gitu ya, Mas Edi. ya, biasanya memang sebelum saya praktek itu saya pasti mengarahkan untuk ke relax ya, relax, terus apa kayak progresif ini saya masukkan terlebih dahulu sebelum saya typing. Jadi secara otomatis ketika typing itu langsung masuk ke kondisi hipnosis ya. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi memang semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan gelombang otak seseorang atau untuk membawa seseorang masuk pada kondisi rileks dengan sengaja itu disebut teknik induksi. Nah, jadi teman-teman di CMH ini silahkan kalau perlu temukan teknik-teknik induksi yang belum umum diajarkan supaya menjadi ciri khusus Anda. Begitu kan, asik kan? Jadi apapun usaha, cara yang dilakukan untuk membawa seseorang masuk pada kondisi rileks, kondisi hipnosis, kondisi terbukanya filter mental, memasuki kondisi bawah sadar atau kesadaran batin, kondisi meditatif, semua cara itu secara teori dapat disebut sebagai teknik induksi. Dengan pengertian ini, maka teknik induksi sangat luas, tak terbatas. Batasannya hanya pemahaman dan kreativitas Anda masing-masing. Begitu ya. Baik ya, terima kasih. Oke, semangat terus Mas Edi. Apa itu? Dagangannya laris ya. Amin Amin, Allahumma. amin. Amin. Bisa buat lebaran. Ya, siap. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bilang nih dengan siapa tadi? Monggo. Atau mungkin sudah cukup? Ada yang ingin disaringkan dari pengalaman tadi? Tanya jawab, dipersilakan. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, biar nggak kemalaman bisa ditutup ya. Ingat tugasnya ya. Bikin skrip relaksasi progresif. Nanti masing-masing dikirim ke grup. Skripnya, bukan rekaman suaranya ya, skripnya. Skripnya aja dulu, belum rekamannya. Kalau mau sambil kirim rekaman suara Anda juga bagus, nggak apa-apa. Skripnya dulu, Anda bisa menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuatkannya, lalu diubah sesuaikan sedikit. Nah, tinggal kirim di grup CMH. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan apapun, silakan bisa ditutup Teh Ella.
Oh, Teh Ella suaranya masih ke-mute mic-nya. Udah ngantuk banget, kasihan Teh Ella. Oke, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung sesi live kedua hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Founder Satvika Indonesia, Kiai Jamas, atas ilmu yang luar biasa tentang teknik induksi metafisikal hipnosis hipnoterapi. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita praktikkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan mengikuti sesi ini dengan penuh antusias. Semoga pertemuan ini menjadi ladang ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup Diingatkan acara. tugasnya ya. Oke, buat teman-teman bisa mulai besok kirim skrip tentang relaksasi induksi ya. Relaksasi progresif. Relaksasi progresif, buat skripnya boleh atau langsung audionya juga boleh kirim ke grup. Bisa pakai bantuan chat GPT atau Meta AI. Sekarang biasanya di WhatsApp sudah ada Meta AI ya. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.